Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Mustafa ST, MM, MKom, selaku mata kuliah Business Intelligence. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Yang pertama saya Ardini Kartikasari dan ada juga rekan saya Farika Hersanti dan ada juga Desi Rizkiana. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regresi. Yang pertama yaitu regresi struktur model regresi. Regresi merupakan hubungan fungsional antar variabel dengan variabel lain yang mengandung ketergantungan. Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu memprediksi nilai masa depan dan mengambil keputusan. Seperti contoh yaitu pada penjualan produk model regresi digunakan untuk mengetahui investasi yang dibuat dalam media sosial yang berbeda, serta dapat menilai keputusan masa depan terkait dengan media sosial yang lebih efektif dalam melakukan investasi. Selanjutnya yaitu model regresi, terdapat rumusan sebagai berikut ini, di mana F mempunyai arti yaitu hipotesis. Hipotesis F akan terdiri dari fungsi linear yang mengarah pada studi model regresi linear. Misalnya, hubungan kuadrat dari bentuk Y sama dengan B plus WX plus DX kuadrat dapat dilinearisasikan melalui transformasi Z sama dengan X kuadrat yang mengubahnya menjadi A hubungan linear dengan dua prediktor, yaitu Y sama dengan B plus WX plus DZ. Contoh ini menunjukkan bahwa model linear sebenarnya jauh lebih umum. Selanjutnya yaitu ada juga regresi linear sederhana. Model regresi linear mewakili kelompok regresi yang paling dikenal dan berdasarkan pada hipotesis yang berfungsi linear, adanya hubungan keterkaitan yang mana bentuk sederhananya menjadi Y sama dengan WX plus B. Dalam analisis, pasangan nilai dapat dipresentasikan sebagai garis oleh plot pencar, bahwa ada hubungan perkiraan antara Y dan X seperti yang diungkapkan oleh model probabilistik, yaitu Y sama dengan WX plus B plus error. Variabel acak disebut sebagai kesalahan. Selanjutnya yaitu ada pula menghitung garis regresi. Pada model regresi yang pertama tadi, 8.1, di mana jumlah garis yang tak terbatas menunjukkan hubungan X dan Y, berdasarkan analisis dari plot pencar, tidak cukup untuk menilai sistematisnya, sehingga untuk mengidentifikasikan dapat dinyatakan fungsi sebagai berikut ini. Selanjutnya, next. Ada pula yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda di mana jumlah n variabel bebas lebih besar dari 1. Diasumsikan bahwa ada hubungan probabilistik linear antara respons Y dan variabel penjelas dengan fungsi sebagai berikut ini. Next. Cara menghitung koefisien regresi. Untuk meminimalisasi jumlah dari kesalahan kuadrat, jika E sama dengan E1, E2, dan masih banyak lagi, menunjukkan faktor residu terkait dengan M pasang pengamatan XI, YI, sehingga persamaannya seperti ini. Next. Asumsi pada residu. Variabel acak yang mewakili kesalahan dan muncul dalam model probabilitas harus memiliki sejumlah asumsi tergantung pada kriteria yang digunakan dalam menghitung model regresi. Secara khusus, jika koefisien regresi ditentukan dengan meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat SSE, variabel acak harus mengikuti
normal, distribusi dengan rata-rata 0, dan simpangan baku. Dengan gambaran seperti ini, jika diperhatikan bahwa simpangan baku idealnya tetap konstan sebagai nilai masing-masing komponen pengamatan berbeda-beda. Ini disebut sebagai homoskedastisitas dalam residu. Next. Perhatikan bahwa model regresi lebih akurat dan karena itu lebih berguna dari sudut pandang aplikasi. Karena deviasi mendekati 0, oleh karena itu menarik untuk menghitung penaksir titik tak bias dari deviasi 2 dengan gambaran seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Aska. Selanjutnya yaitu perlakuan kategori atribut prediktif. Dalam aplikasi model regresi, satu atau lebih prediktif atribut menjadi kategori merupakan hal yang umum. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode yang memungkinkan untuk memasukkan variabel kategori di antara prediktor variabel target melalui representasi ortonormal berdasarkan variabel dummy. Misalkan kita ingin menjelaskan penjualan suatu produk melalui beberapa variabel prediktif, di antaranya satu menunjukkan untuk setiap pengamatan bulan, di mana pengamatan itu direkam. Kemudian perlu untuk mengganti variabel egoris kucing X yang dapat mengasumsikan salah satu dari 12 nilai, seperti dari bulan Januari sampai Desember dengan 11 variabel biner sebagai berikut. Selanjutnya yaitu regresi punggungan, merupakan perhitungan matriks terbalik XX-1 yang biasanya berdasarkan efisiensi algoritma dekomposisi. Menjadi tidak mungkin jika XX adalah matriks tunggal dan menjadi kritis jika jumlah M pengamatan tidak mencukupi atau jika beberapa variabel penjelas saling bergantung satu sama lain, sehingga menimbulkan fenomena yang disebut multikolinearitas dan yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian 8.4.6. Dalam kasus seperti itu, meskipun matriks XX pada prinsipnya dapat dibalik, yang sebenarnya identifikasi koefisien regresi merupakan masalah berkondisi buruk, dalam arti bahwa perubahan kecil dalam data input dapat menyebabkan signifikan perubahan estimasi parameter regresi. Dengan kata lain, jumlah informasi yang terkandung dalam data terbukti tidak cukup untuk membuat model regresi yang kuat dan akurat. Selanjutnya, regresi linear umum. Dimungkinkan untuk memperluas model regresi linear berganda untuk mengadaptasinya ke kelas transformasi yang agak luas yang dapat diterapkan pada yang independen variabel. Untuk tujuan ini, pertimbangan model probabilistik umum adalah sebagai berikut, di mana fungsi GH mewakili himpunan basis apapun seperti polinomial, kernel, dan kelompok fungsi nonlinear lainnya. Dalam hal ini juga koefisien WH dan B dapat ditentukan melalui meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Namun yang sesuai fungsi SSE dalam formulasi ini lebih kompleks daripada dalam kasus linear regresi. Dan solusi dari masalah minimisasi karena itu lebih sulit. Selanjutnya yaitu validasi model regresi. Pada pandangan pertama, orang mungkin memiliki kesan bahwa pengembangan linear model regresi sangat mudah, karena bahkan spreadsheet yang paling banyak digunakan pun dapat menghitung koefisien regresi. Namun, keramahan penggunaan seperti itu dapat meninabobokkan seseorang ke dalam rasa aman yang salah mengenai arti sebenarnya dan akurasi prediksi model regresi yang dihasilkan. Namun ada kriteria diagnostik yang berbeda yang akan kami jelaskan di bagian ini yang memungkinkan kualitas dan akurasi prediksi model regresi linear menjadi dievaluasi. Yang pertama yaitu normalitas dan independensi residual. Yang kedua signifikansi koefisien. Yang ketiga analisis varians. Yang keempat koefisien determinasi. Yang kelima, koefisien korelasi linear. Yang keenam, multikolinearitas variabel independen. Dan yang ketujuh, yaitu keyakinan dan batas prediksi. Selanjutnya, normalitas dan independensi residual. Tujuan dari tes diagnostik pertama adalah untuk memverifikasi hipotesis normalitas dan kemandirian residu. Pemeriksaan statistik ini biasanya dilakukan
a posteriori setelah estimasi koefisien regresi W dan vektor E dari residu telah dihitung. Untuk memverifikasi apakah asumsi bahwa residual mengikuti normal distribusi benar, salah satu alternatif uji hipotesis kecocokan dapat diterapkan seperti uji Chi-kuadrat atau uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, signifikansi koefisien. Seperti yang telah diamati, koefisien W diperoleh melalui meminimalisasi jumlah kesalahan kuadrat adalah perkiraan titik dari koefisien regresi W yang muncul dalam model probabilistik. Estimasi W dapat dianggap sebagai masalah klasik inferensial statistik, di mana koefisien regresi W adalah parameter yang tidak diketahui dari populasi. M pengamatan adalah sampel yang diambil dari populasi, dan koefisien W adalah estimator point-wise dengan kepercayaan interval dapat dikaitkan. Amati bahwa matriks kovarian penaksir W dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, analisis varians. Analisis varians direproduksi dalam tabel 8.5. Untuk contoh 8.1 merupakan diagnostik penting untuk validasi model regresi. Baris pertama di tabel, volume tajuk memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, df adalah jumlah n derajat kebebasan yang dalam contoh 8.1 sama dengan 1. Jumlah kuadrat, jumlah selisih kuadrat antara prediksi dan rata-rata sampel dari variabel respon didefinisikan sebagai berikut. Mean square, rasio antara jumlah perbedaan prediksi kuadrat dan derajat kebebasan diberikan dalam dua kolom sebelumnya. F nilai F statistik didefinisikan dalam persamaan 8.6 di bawah ini. PR lebih dari F, nilai P untuk F statistik baris kedua menuju residu berisi informasi sebagai berikut. DF jumlah MN 1 derajat kebebasan, jumlah persegi jumlah SSR kuadrat residu, mean square rasio antara jumlah residu kuadrat dan derajat kebebasan diberikan dalam dua kolom sebelumnya, yaitu rasio ini yang sesuai dengan varian sampel 2 dari residu. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi R kuadrat juga dikenal sebagai multiple R square, menyatakan proporsi varians total yang dijelaskan oleh variabel prediktif dan oleh karena itu oleh model regresi. Ini didefinisikan sebagai berikut. Dan karena itu terletak pada interval 0,1. Jika R square mengasumsikan nilai mendekati 1, dapat disimpulkan bahwa model menjelaskan sebagian besar variasi yang melekat pada variabel merespon. Contoh 8.1, koefisien determinasi adalah R square sama dengan 0,9228. Seperti yang telah ditunjukkan pada tabel 8.6, dengan demikian model tersebut mampu menjelaskan sekitar 92 variasi yang tertanam dalam variabel dependen. Koefisien determinasi cenderung meningkat dengan bertambahnya jumlah pengamatan dan oleh karena itu melebih-lebihkan proporsi varians yang dijelaskan oleh model. Untuk menghindari ketidakakuratan ini, koefisien determinasi yang dikoreksi yang disebut penyesuaian R square didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Rizkyana. Selanjutnya ada koefisiensi korelasi linear. Dalam model regresi sederhana dapat diamati bahwa koefisiensi determinasi bertepatan dengan koefisiensi korelasi linear kuadrat R2 sama dengan R2, di mana dapat dirumuskan sebagai berikut. Sebagaimana diamati pada bab 7, nilai koefisien korelasi linear R terletak pada interval min 1,1. Secara khusus, koefisien korelasi linear dapat dijelaskan dengan cara berikut, seperti juga ditunjukkan pada gambar 7.24. Next. Kemudian ada multikolinearitas. Dalam model regresi linear berganda, variabel prediktif tidak boleh berkorelasi linear. Jika terdapat korelasi linear yang signifikan antara dua atau lebih variabel bebas, model dikatakan dipengaruhi oleh multikolinearitas. Ketika ada multikolinearitas, estimasi koefisien regresi tidak akurat dan membahayakan keseluruhan signifikansi model.
Dalam situasi multikolinearitas, bahkan mungkin terjadi bahwa koefisien determinasi mendekati 1, sedangkan koefisien regresi dari prediktor tidak berbeda secara signifikan dari 0. Ini merupakan cacat dalam model yang sebagaimana dapat diatasi baik dengan memilih subset dari variabel non-kolinier atau dengan menghilangkan beberapa variabel yang kolinier dengan yang lain. Next. Batas keyakinan dan prediksi. Interval prediksi dan kepercayaan adalah dua diagnostik menarik lainnya untuk validasi model regresi. Secara khusus, tujuan interval prediksi adalah untuk membuat nilai yang diharapkan E, Y dari variabel respon, sedangkan interval kepercayaan mencakup nilai Y dari variabel respon yang sesuai dengan vektor baru X nilai yang ditetapkan ke variabel independen. Biarkan Y, WX menjadi prediksi yang terkait dengan pengamatan baru X variabel Y diberikan oleh dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Next. Kemudian ada pemilihan variabel prediktif. Pengembangan model regresi linear berganda memerlukan pemilihan subset variabel yang diantara semua variabel prediktif yang tersedia dalam kumpulan data D. Paling efektif dalam menjelaskan variabel respon. Model yang diperoleh dengan menggunakan semua variabel prediktif jarang signifikan karena sering dipengaruhi oleh multikolinearitas di antara atribut-atribut independen. Kemudian pemilihan variabel prediktif adalah aktivitas yang kompleks, terutama ketika kumpulan data mencakup ratusan atribut penjelas. Hal ini diperlukan untuk mengadopsi metode pembungkus, seperti yang dijelaskan dalam bagian 6.3.2, di mana model regresi dikembangkan untuk setiap subset variabel prediktif. Kemudian mengevaluasi diagnostik, signifikansi, dan akhirnya memilih model terbaik. Next. Metode pemilihan didasarkan pada 3 pola yang berbeda, yaitu yang pertama inklusi maju, yang kedua eksklusi mundur, yang ketiga pencarian lengkap. Next. Contoh pengembangan model regresi. Pada dataset MTCARES dijelaskan dalam lampiran B untuk mengembangkan model regresi berganda yang bertujuan adalah untuk menjelaskan ekonomi bahan bakar di mobil, dinyatakan dalam mil per galon oleh variabel respon MPG. Melalui 10 fitur mobil diwakili DISP, HP, draft, BT, GZ, VS, M, KIR, CARB, yang penjelasannya sebagai dalam lampiran B. Next. Berikut merupakan contoh model A. Kemudian model A mencakup semua variabel independen dan menunjukkan kurangnya signifikansi statistik, membenarkan apa yang telah kami katakan sebelumnya tentang multikolinearitas dan pemilihan atribut. Kemudian berikut merupakan contoh model B, yang mana model B telah diperoleh melalui algoritma mundur dari pemilihan otomatis variabel independen. Seperti ditunjukkan pada tabel 8.7, model yang dihasilkan mencakup 3 variabel prediktif BT, GZ, AM yang menyatakan berat waktu untuk menempuh 1/4 mil dan jenis transmisi. Tabel 8.8 menunjukkan peningkatan keseluruhan dalam indikator ringkasan dengan peningkatan pada koefisien determinasi yang disesuaikan dan statistis F total. Next. Berikut merupakan model C. Dengan penjelasan seperti yang dinyatakan sebelumnya, adalah mungkin untuk mendapatkan model yang lebih akurat melalui penyertaan variabel baru, melalui transformasi yang memadai dan pengecualian
beberapa variabel asli. Model C didasarkan pada prediktor HP dan WT yang mewakili daya dan berat, dan pada variabel baru yang dinyatakan dengan rasio HP atau WT. Next, catatan dan bacaan. Ada banyak referensi tentang model regresi. Bibliografi dapat mencangkup beberapa teks yang bersifat umum seperti Kleinfeld et al. Tahun 1997, Ryan tahun 1997, Montgomery dan kawan-kawan tahun 2001, dan Menhel dan Sisch tahun 2003. Secara khusus, referensi yang berguna untuk regresi berganda adalah Allison tahun 1998, sementara Scott Long tahun 1997 membahas mata pelajaran tertentu, di antaranya perlakuan variabel dependent kategoris yang akan dibahas panjang lebar dalam bab 10. Next. Sekian, kemudian saya serahkan kepada Ardini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.